Baik, Angel, silakan. Sikap berdoa. Teman-teman dan ibu-ibu, marilah kita berdoa dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau telah melindungi keluarga kami. Ajarkan kami agar selalu taat pada firman-Mu seperti teladan Yesus. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Anak-anak yang baik, ini hari kita belajar tentang keluarga Yesus tinggal di Nazaret. Keluarga Yesus tinggal di mana? Nazaret. Keluarga Yesus tinggal di Nazaret dengan tujuan pembelajaran peserta didik mampu mengenal peristiwa Yusuf, Maria, dan Yesus dari pindah dari Mesir ke Nazaret. Peserta didik mampu meneladani ketaatan Yusuf yang melaksanakan kehendak Allah dengan menumbuhkan kebiasaan doa dan memohon perlindungan Tuhan untuk melindungi keluarganya. Sekarang Ibu mau bertanya kepada anak-anak, siapakah yang pernah berpindah tempat tinggal? Saya, Bu. Oke, Jun. Bagaimana kesibukan kalian saat berpindah? Menyimpan barang-barang, isi pakaian dalam tas, mengangkat barang-barang. Oke, baik. Lalu pertanyaan yang berikut, bagaimana perasaan kalian waktu tinggal di tempat tinggal yang baru? Saya, Bu, Ya, Olan. merasa senang karena tinggal di tempat tinggal baru. Olan bilang apa? Merasa senang karena Tinggal di tempat tinggal yang baru. anak-anak yang baik. Ada beberapa alasan sehingga membuat orang berpindah. Berpindah apa? Berpindah rumah atau berpindah tempat tinggal, seperti orang tua berpindah tempat Tugas. atau tempat kerja. Lalu yang selama ini tinggal di kota hendak kembali ke Kampung halaman. sekarang. Ibu meminta anak-anak untuk mengamati sebuah gambar kapal yang berlayar. Semua sudah lihat gambar? Sudah. Sambil mengamati gambar itu dari anak-anak, siapa yang mau membacakan cerita? Tidak Tidak ada. ada. Kalau tidak ada, ibu yang membacakan ceritanya. Sambil anak-anak mengamati gambar kapal berlayar. Keluarga Pak Benyamin pindah ke kota. Selama 3 tahun bekerja sebagai pegawai di sebuah perusahaan di kota, Pak Benyamin memutuskan untuk membawa serta keluarganya pindah ke kota ia bekerja. Pak Benyamin ingin agar dapat kembali berkumpul dengan keluarganya. Karena itu ia berdoa semoga Tuhan memberkati dan melancarkan rencananya ini. Sebelum berangkat meninggalkan kampung halamannya, Pak Benyamin berdoa memohon agar Tuhan melindungi di perjalanan. Perjalanan mereka ke kota menggunakan angkutan kapal laut. Jalan yang mereka tempuh cukup jauh, membutuhkan waktu 2 hari perjalanan kapal laut. Perjalanan ini memang sangat melelahkan. Selain menjaga keamanan istri dan anak-anaknya, Pak Benyamin juga harus mengurus barang-barang bawaan yang jumlahnya cukup banyak. Namun, kelelahan ini tidak mengurangi semangatnya. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan atas perlindungan-Mu. Demikian Pak Benyamin mengucapkan doanya setelah kapal bersandar di pelabuhan kota yang dituju. Pak Benyamin bergegas membawa keluarganya dan barang-barang bawaan ke rumah yang telah ia siapkan. Hidup di kota tidaklah semudah di desa. Banyak persoalan yang harus dihadapi Pak Benyamin dan keluarganya. Namun Pak Benyamin percaya bahwa dengan mengandalkan pertolongan Tuhan, setiap persoalan akan dapat diselesaikan dengan baik. Demikian cerita keluarga Pak Benyamin hingga
dari kota. Sekarang ibu meminta kepada anak-anak untuk menyampaikan pendapatnya dengan pertanyaan tentang cerita tadi. Apakah ada? Tidak. Kalau tidak ada, ibu yang bertanya kepada anak-anak. Pertanyaan yang pertama, kemanakah keluarga Pak Benyamin pindah? Apa alasan mereka pindah? Saya ibu. Oke, jadi silakan. Keluarga Pak Benyamin pindah ke kota. Alasannya karena Pak Benyamin bekerja sebagai pegawai di sebuah perusahaan di kota. Oke, baik, terima kasih Anjali. Pertanyaan yang kedua, apa yang Pak Benyamin lakukan selama di perjalanan? Saya Oke, Lipus. Pak Benyamin menjaga keselamatan istri dan anak-anaknya dan juga mengurus barang-barang bawaan mereka. Terima kasih Lipus. Pak Benyamin menjaga keselamatan istri dan anak-anaknya serta mengurus barang bawaan mereka. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana Pak Benyamin setelah tiba di kota? Saya Anjali lagi, oke, baik, silakan jawab. Pak Benyamin membawa keluarganya dan barang-barangnya ke rumah yang telah disiapkan. Ya, terima kasih Anjali. Pertanyaan yang keberapa lagi? Pertanyaan yang keempat, apakah yang pantas kita teladani dari Pak Benyamin? Saya Edo. Ya, Iska, silakan. Pak Benyamin selalu setia menjaga keluarganya dan selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap persoalan keluarganya. Ya, terima kasih Iska. Yang berikut, pertanyaan yang kelima, siapakah dari anak-anak yang mau menceritakan pengalaman keluarga yang pernah berpindah rumah? Bagaimana kesibukan keluarga saat menempati rumah yang baru? Iya, baik, sama, silakan. Mereka mengangkat semua barang termasuk hewan dari rumah lama ke rumah baru. Sampai di rumah baru, mereka mulai mengatur barang-barang pada tempatnya. Ya, baik. Kalau kita mau pindah rumah, kita harus mengangkat semua barang-barang kita di rumah lama ke rumah baru. Sampai di rumah yang baru, kita pasti mengatur semua barang-barang yang kita bawa di tempatnya supaya kelihatannya rapi. Ya, baik anak-anak. Ada banyak alasan sehingga membuat sebuah keluarga harus berpindah rumah. Contohnya, ketika ayahnya pindah tempat tugas atau pindah kerja, maka keluarga itu harus berpindah ikut ayahnya ke tempat yang baru. Lalu, mungkin selama ini ada yang tinggal di kota dan mereka hendak kembali ke kampung. Jadi mereka pindah dari kota ke kampung halaman. Tuhan memberkati setiap rencana baik sebuah keluarga. Karena itu kita harus tetap berpegang pada Tuhan, berpegang kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan telah berjanji untuk menjaga setiap keluarga dimanapun kita berada. Sekarang anak-anak, ibu meminta anak-anak untuk mewarnai gambar sebuah keluarga. Mewarnai gambar sebuah keluarga. Setelah mewarnai gambar itu, anak-anak harus tulis di bawah gambar itu kalimat yang ada teman-teman untuk menghormati siapa? Menghormati orang tua. Oke anak-anak, silakan mewarnai gambar tersebut.
Oke, siapa yang sudah selesai mewarnai maka mulai menulis kalimat yang mengajak teman-teman untuk menghormati orang tua. Oke anak-anak, sudah semua? Sudah. Sudah? Oke, baik. Kalau sudah, sekarang anak-anak mengamati sebuah gambar Yusuf yang sedang tidur, lalu seorang malaikat Tuhan datang kepada Yusuf dalam mimpi. Sambil mengamati gambar tersebut, Yusuf, kita mendengarkan bacaan dari kitab suci, yaitu Injil Matius bab 2 ayat 19 sampai dengan 23 tentang kembalinya dari Mesir. Ibu meminta satu orang anak untuk membacakan kitab suci. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Archelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes, ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Ya baik, Ibu Fani, terima kasih. Silakan duduk. Itulah bacaan dari Injil Matius bab 2 ayat 19 sampai 25 tentang kembalinya dari Mesir. Nah, ketika Yusuf ini tidur, datanglah seorang malaikat di dalam mimpinya untuk membawa Maria dan Yusuf dari Mesir ke Israel. Tetapi Yusuf mendengar bahwa putra dari Herodes menjadi raja, maka
baik, silakan kerja. Setelah mengerjakannya, satu orang dari kelompok masing-masing mempresentasikan hasil diskusi. Ibu beri waktu 10 menit. Oke, sudah? Sudah. Kalau sudah, Ibu meminta dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi. Siapa yang mau membacakannya? Saya Ibu. Ya, Fani. Nomor 1, malaikat Tuhan datang dalam mimpi Yusuf pada saat Yusuf tidur. Nomor 2, orang-orang yang mau membunuh anak itu sudah meninggal. Karena itu, bangunlah, ambil anak itu dengan ibunya, kembalilah ke Israel. Nomor 3, Yusuf membawa Yesus dan Maria ke Nazaret. Nomor 4, ketaatan Yusuf untuk melaksanakan perintah Allah. Sudah? Oke, baik. Terima kasih kelompok 1. Mari kita beri tepuk salut kepada kelompok 1. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Sekarang gilirannya kelompok 2. Siapa yang mau membacakan hasil diskusi? Saya Ibu. Angelina, silakan. 1, Tuhan datang dalam mimpi Yusuf saat Yusuf tidur. Nomor 2, orang-orang yang mau membunuh anak itu sudah meninggal. Karena itu, bangunlah, ambil anak itu dengan ibunya, dan kembalilah ke Israel. 3, Yusuf membawa Yesus dan Maria ke Nazaret. 4, ketaatan Yusuf untuk melaksanakan perintah Allah. Sudah? Oke, baik. Kita berikan tepuk salut kepada kelompok 2. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Baik, anak-anak, kita tahu bahwa Yusuf itu seorang yang Saleh. Ia menuruti kehendak Allah, walaupun dari Mesir ke Nazaret itu jauh sekali, tetapi ia tetap menuruti kehendak siapa? Allah. Dengan membawa Maria dan Yesus dari Mesir ke Nazaret. Menaati perintah Tuhan itu merupakan suatu jalan yang terbaik bagi sebuah keluarga. Sebab Tuhan telah berjanji bahwa Ia akan selalu melindungi setiap keluarga yang taat kepada perintahnya. Karena itu kita harus apa? Selalu berdoa kepada Tuhan agar keluarga kita itu selalu dalam lindungan siapa? Tuhan. Nah, sekarang Ibu minta kepada anak-anak untuk duduk dengan tenang. Duduk dengan tenang. Sudah? Sudah. Kalau sudah duduk dengan tenang, Ibu meminta kepada anak-anak untuk merefleksikan kembali pelajaran pada hari ini. Apakah anak-anak sudah mengerti tentang pelajaran hari ini? Sudah. Sudah. Oke, baik. Kalau sudah, sekarang Ibu minta kepada anak-anak agar mengerjakan sebuah tugas di rumah, yaitu berdoa bersama keluarga
Angelus, atau doa makan, atau doa sebelum tidur. Itu nanti anak-anak minta kepada orang tua, semua yang ada di dalam rumah itu agar berdoa bersama. Setelah itu, anak-anak itu menulis di buku, lalu ditandatangani oleh orang tua. Setelah itu datang langsung kepada ibu. Oke, baik, karena semua sudah mengerti, maka ibu meminta kepada anak-anak apa yang dimengerti dalam pelajaran hari ini. Apa yang anak-anak mengerti? Oke, Ciro, baik. Apa yang Ciro mengerti? Ayo, dengan suara yang lantang. Dia menutup pintu dan keluar untuk membawa Yesus dan Maria tinggal bersama. Oke, baik. Ciro bilang apa? Santo Yusuf itu menuruti perintah Tuhan untuk membawa Maria dan Yesus ke Nazaret. Siapa lagi yang mengerti tentang pelajaran hari ini? Saya Orang. tetaplah berpegang pada Tuhan. Tetaplah berpegang pada Tuhan. Siapa lagi? Saya Tikus. Ia pun melindungi keluarga kita seperti yang melindungi keluarga Pak. Iya, baik. Tuhan melindungi keluarga kita seperti melindungi siapa? Keluarga Pak. Siapa lagi? Saya Epifani. Tuhan telah berjanji akan melindungi dan memelihara setiap keluarga yang taat pada perintahnya. Ya, siapa lagi? Saya Anjani. berdoa agar keluargamu senantiasa dalam lindungan Tuhan. Oke, siapa lagi? Sudah? Oke, berarti semua mengerti pelajaran kita pada hari ini ya? Iya. Sekarang Ibu minta kita tepuk salut untuk kita semua. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Baik anak-anak yang terkasih, pelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Maka Ibu minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Saya Jun, silakan. sikap berdoa. Teman-teman dan ibu guru, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Baik, berkatilah kami agar kami selalu taat pada kehendak-Mu. Lindungilah keluarga kami siang dan malam demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak.